Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap hari dalam hidup kita, Tuhan Yesus ajarkan, marilah kita menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan ikut Tuhan Yesus. Nah saudara, bagaimana realisasinya terhadap apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Saudara, kita selalu bertanya setiap hari, apakah saya sudah hidup seperti yang Tuhan inginkan? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sebagai orang percaya, maka kita harus selalu hidup mengintrospeksi diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Tentunya melalui perenungan firman Tuhan dan juga kita banyak berdoa. Saudara, mengapa demikian? Karena kehidupan Kristiani itu adalah kehidupan yang rohani dan dilakukan dengan kenyataan yang lahiriah. Contoh, ikut kebaktian. Itu kenyataan rohani yang lahiriah. Lalu melayani, memberitakan kabar baik, berkehidupan yang baik, dan lain sebagainya. Saudara, namun kita harus sangat menginsyafi bahwa tidak selalu kenyataan lahiriah itu adalah ekspresi apa yang di dalam batin kita. Ada kalanya, kedua hal itu tidak ada kaitannya. Tidak menjamin bahwa orang Kristen yang rajin kebaktian itu memiliki rohani yang baik, dan seterusnya. Namun saudara, orang Kristen yang rohani itu pasti setia beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita tidak boleh ekstrim di dalam pemahaman kita bahwa orang-orang Kristen rohani itu tidak perlu kenyataan lahiriah. Yang penting rohani saja. Saudara, karena pemahaman ekstrim ini bukanlah yang diajarkan Alkitab. Sebab Alkitab mengajarkan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Saudara, Alkitab bicara hal batin, tapi juga hal lahiriah. Saudara, mari kita membaca Filipi pasal 3 ayat 1-11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dan suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku pengenai jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita bicara tentang ibadah yang lahiriah, maka saudara, yang paling nyata itu adalah sunat. Karena sunat itu dilakukan terhadap tubuh seseorang, dan itu diperintahkan Tuhan dalam perjanjian lama sejak Abraham. Saudara, mengapa orang Kristen tidak perlu melakukan sunat lahiriah seperti itu? Bahkan saudara, dalam bagian firman Tuhan yang lain ditulis bahwa bersunat atau tidak bersunat itu tidak
memberikan faedah apa-apa ketika kita berada di dalam Kristus. Saudara, firman Tuhan hari ini menerangkan hal itu. Karena hal itu memang masih sangat menjadi isu yang kuat di dalam gereja mula-mula. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Saudara, yang pertama, saudara, orang percaya itu adalah orang yang bersunat. Namun, bukan sunat lahiriah, melainkan sunat di dalam hati oleh Roh Kudus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Saudara, apakah itu sunat? Maka saudara, kita harus kembali kepada peristiwa Abraham. Saudara, sunat adalah tanda dari seorang yang sudah percaya kepada Tuhan. Saudara, Abraham beriman dulu baru disunat. Jadi sunat itu adalah yang nampak dari seorang yang percaya. Jadi bukan sunat menentukan kepercayaan, tapi kepercayaan itulah yang menentukan seorang itu bersunat. Dan saudara, kalau kita membaca perjanjian lama, inilah yang menjadi masalah besar di tengah-tengah umat Israel. Mereka adalah orang yang bersunat, namun mereka hidup seperti orang yang tidak bersunat. Maksudnya, orang bersunat itu harusnya adalah orang percaya. Dan sunat itu tampak lahiriah dari seorang percaya. Tapi, saudara, mereka tidak hidup sebagai orang percaya. Disitulah saudara-saudara, di dalam perjanjian lama Allah menjanjikan ada sunat batinnya, sunat di dalam hati. Tentu bukan pekerjaan manusia, tetapi pekerjaan Roh Tuhan. Dan itu realisasinya adalah peristiwa Pentakosta. Saudara, di situ Rasul Paulus berkata, sebetulnya kita inilah orang-orang percaya adalah orang-orang bersunat sebagaimana yang dimaksud Tuhan dalam perjanjian lama. Yaitu sunat yang ada di dalam hati kita. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang dimaksud dengan sunat dalam hati oleh pekerjaan Roh Kudus? Yaitu saudara, kita menjadi orang-orang yang mengekspresikan iman kita. Yaitu kita dimampukan untuk taat kepada Tuhan, untuk mencintai Tuhan, untuk rela bertobat. Saudara, itulah saudara-saudara yang dimaksud dengan sunat. Sunat bagi orang percaya adalah bukti bahwa dia adalah orang percaya. Yaitu pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita, sehingga itu nyata nampak dalam kehidupan kita. Jadi saudara, Alkitab ketika mengatakan bersunat lahiriah atau tidak memberi pengaruh. Karena saudara-saudara, kita orang percaya sudah mengalami sunat di dalam hati kita. Dan itu melalui pekerjaan Roh Kudus. Sehingga saudara, kehidupan kita sebagai orang percaya menampakkan secara lahiriah apa yang terjadi dalam batin kita. Saudara, seharusnya orang Kristen seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan hidup berintegritas sebagai orang percaya. Karena apa yang di dalam batin kita itu nyata di dalam apa yang kita lakukan. Yang kedua, saudara, ketika kita mendapatkan Kristus, atau ketika kita ini percaya kepada Kristus, maka kebenaran yang diusahakan bergantung kepada diri kita sendiri itu menjadi sampah dan tidak berguna bagi kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat,
melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, apa yang disaksikan oleh Rasul Paulus sangat indah, saudara. Saudara, Rasul Paulus berkata bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara, di sini menarik sekali. Bukannya kita membuang segala sesuatu lebih dahulu untuk mendapatkan Kristus, tetapi setelah kita mendapatkan Kristus, maka kita membuang segala sesuatu. Yang dimaksudkan adalah segala sesuatu itu adalah usaha-usaha daripada diri kita sendiri untuk mendapatkan kebenaran. Saudara, ketika kita tidak rela membuang segala sesuatu yang menjadi usaha kita, saudara, itu sangat berkaitan erat bahwa kita tidak terlalu mengenal Yesus Kristus. Tetapi saudara, ketika kita mengenal siapa Yesus dan apa yang dikerjakannya dengan utuh, maka saudara, kita menjadi seorang yang menyadari usaha, kebaikan kita, ritual kita, agama kita yang kita kerjakan dalam hidup kita sehari-hari sebagai sebuah usaha kita untuk dibenarkan, semuanya itu menjadi sampah. Saudara, itulah kesaksian Rasul Paulus. Saudara, Rasul Paulus bagaimana menyampahkan atau menganggap sampah seluruh keyakinan dia sebelumnya. Bukannya dia lakukan lebih dahulu untuk dia dapat Kristus, tidak. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, setelah dia didapatkan oleh Kristus, saudara, baru dia celik mata rohaninya. Apa yang dia kerjakan dahulu, itu sia-sia. Saudara, disitulah Rasul berkata apa? Inilah yang dia kehendaki, yaitu mengenal Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita memiliki harta yang sangat indah, maka kita baru tahu bahwa ada banyak hal yang tidak dapat dibandingkan dengan hal itu. Saudara, jikalau engkau dan saya belum mengenal Kristus, maka engkau dan saya menganggap ada banyak hal yang kita kerjakan itu berharga untuk membenarkan diri kita. Misalnya, saya lumayan baik, saya dermawan, saya banyak menolong orang, atau saya seorang yang religius, saya tidak pernah absen kebaktian, saya melakukan persembahan-persembahan, dan persembahan saya banyak juga, dan lain sebagainya. Saudara, sebelum kita mengenal Kristus, kita berpikir semuanya itu betul-betul barang mewah yang kita kerjakan. Tetapi saudara, pada saat engkau dan saya mengenal Kristus, engkau baru tahu apa yang kau kerjakan dan saya kerjakan tidak lebih daripada sampah. Tidak berguna. Maksudnya, tidak memiliki dampak untuk membenarkan diri kita. Tidak memberikan dampak untuk kita diselamatkan. Semuanya kosong belaka. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Namun ketika kita mengenal Kristus, saudara, kita baru tahu. Hidup kita berarti ketika kita boleh mengenal kasih Kristus dalam hidup kita. Jikalau kita tidak mengenal Kristus, seluruh hidup kita nihil, tidak berguna, tidak berfaedah. Ujungnya hanya kebinasaan. Tetapi saudara, ketika saudara dan saya mengenal Kristus, hidup kita itu begitu indah, begitu berharga. Oleh karena itu saudara, mari kita nikmati hidup kita sebagai anak-anak Tuhan.
Biarlah kita punya kerinduan seperti Rasul Paulus. Yang ku kehendaki Allah, mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitannya, hidup dalam persekutuan dalam penderitaannya. Bahkan kita mati bagi diri kita sendiri. Biarlah Kristus yang hidup dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sangat indah. Bagaimana kami mengenal Engkau, begitulah kami meresponi dunia ini dan diri kami. Tuhan, biarlah kami semakin mengenal Kristus, sehingga kami hidup boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kami menerima harta yang paling berharga, yang tidak ada bandingkannya. Karena Engkau adalah Tuhan, Engkau pencipta segala sesuatu, bahkan Engkau penebus kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.